Spare me, Great Lord. Chapter 876 Bahasa Indonesia. Bab 876, Prajurit Istana Kekaisaran, Tuan Zhang. Xiaoyu, kamu telah berubah, kata Lu Su tanpa ekspresi. Dari kesusahan Lu Su, plus 666. Dia berpikir bahwa Lu Xiaoyu akan selalu mendukungnya. Dia datang ke sini untuk melindunginya, tetapi sekarang, dia tidak mau menyerang komandan tentara King Sai. Dia telah berubah. Orang akan berubah. Lu Xiaoyu masih tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, ini sangat baru baginya. Lu Su telah datang ke dunia ini dan dalam sekejap, dia telah menjadi anak laki-laki cantik yang menjadi favorit di sini. Bahkan pria pun meliriknya. Tidak ada yang menarik seperti ini. Liu Yizhao masih menunggu Lu Su untuk membalasnya. Lu Su memikirkannya dan menatap Zhang Weiyu. Mengenai ini, pamanku, dia ingin mengatakan bahwa pamannya akan memutuskan. Zhang Weiyu takut pada kemampuan Lu Su untuk menyalahkan. Jadi, saat Lu Su mengucapkan kata, paman, dia mulai bersembunyi di belakang dan berpura-pura tidak mengenal Lu Su. Tapi Lu Su ingin menariknya ke dalam air. Trik murahan dari Zhang Weiyu ini tidak berguna. Tapi Lu Su mengkhawatirkan hal lain. Bahkan jika Zhang Weiyu setuju, itu tidak akan ada gunanya. Zhang Weiyu tidak ingin kehilangan apapun. Dia bahkan mungkin ditipu. Jadi, Lu Su mengubah topik pembicaraan. Paman aku dari ladang. Tentara bulu hitam akan menyerang. Paman aku dan aku lahir di ladang. Jika kita mati, kita ingin mati di ladang. Bagaimana kita bisa mengunjungi kota Nangeng di saat seperti ini? Paman aku dan aku akan tinggal di ladang dan melawan musuh. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Zhang Weiyu panik. Aku orang biasa. Bagaimana aku bisa melawan musuh? Lu Su berkata, paman, apakah kamu lupa? Kamu mengatakan bahwa kamu akan melawan tentara bulu hitam sampai mati, bahkan jika kamu harus menggunakan gigi kamu. Lu Xiaoyu menganggukkan kepalanya. Aku juga mendengarnya. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Zhang Weiyu menatap Lu Xiaoyu dengan kaget. Bagaimana mungkin gadis muda yang cantik itu tidak mengedipkan mata atas kebohongan Lu Su? Bagus. Kemudian tinggal di sini dan melawan musuh. Aku tidak akan menemanimu di sini. Aku memiliki urusan militer untuk diperhatikan. Aku akan mengambil cuti aku. Liu Yizhao tersenyum. Lu Su menghela nafas lega. Dia akhirnya pergi. Lu Su semakin bingung dengan dunia ini. Pada saat ini, setelah bangsawan dari ladang menemukan bahwa Liu Yizhao dan Lu Su telah berbicara, dia menjadi cerah dan ceria. Dia tidak lagi menindas seperti sebelumnya. Cek-cek, jika dia bisa mengikat pemuda ini, dia mungkin memiliki seseorang yang bisa membantunya mempengaruhi orang lain melalui pembicaraan bantal di istana. Kali ini, jika aristokrat, orang tua Li, dapat membuat Lu Su berbicara untuknya, dia hanya perlu mengatakan bahwa tentara bulu hitam telah lewat. Kemudian, kebohongan tentang urusan militer tidak akan terungkap. Semua orang yang bisa bertahan dalam kekacauan seperti itu tidaklah bodoh. Setelah Liu Yizhao membawa pasukannya pergi, dia berkata kepada Lu Su dengan nada ramah, pahlawan muda, apakah kamu bersedia datang ke rumah tamuku untuk beristirahat? Aku akan menyiapkan tempat bagi kamu untuk tinggal, serta beberapa makanan. Tempat kamu tinggal sekarang terlalu berbahaya. Jika tentara bulu hitam datang lagi, kamu akan menjadi yang pertama terpengaruh. Rumahnya bersih dan tidak terlalu besar. Ini agak pribadi. Lu Su meliriknya dan setuju. Dari kata-katanya, Lu Su tahu bahwa dia punya motif lain. Tapi sekarang, dia tidak terlalu khawatir tentang mereka. Malam ini, dia baru saja bertemu kembali dengan Lu Xiaoyu. Mereka akan mengkonfirmasi rencana masa depan mereka sebelum membuat keputusan lain. Mereka bahkan punya tempat tinggal. Lagi pula, dengan kekuatan Xiaoyu, mereka akan dapat memutuskan apakah mereka ingin tinggal atau pergi. Pada malam hari, Lu Su tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka di sebelah. Dia melihat melalui celah di jendela dan melihat Zhang Weiyu merangkak keluar dari pintu. Pakaiannya penuh sesak. Orang ini tidak makan apa-apa di malam hari. Jadi dia mengumpulkannya untuk dibawa keluar. Lu Su menghela nafas dan berkata kepada Lu Xiaoyu, tidak mudah bagi sekelompok orang ini. Aku tidak tahu apa motif mereka untuk tinggal di dekat ladang dan kota. Meski dahan pohon patah, mereka tetap bertahan. Sebelumnya, aku bertemu seseorang yang tidak ingin menjadi budak, bahkan jika dia harus bunuh diri. Lu Xiaoyu memandang Lu Su. Apakah kamu ingin aku membantunya?
Dia tampak sangat lemah bagiku. Jangan, Lu Su menggelengkan kepalanya. Jika kami dapat membantunya secara rahasia, maka kami akan membantunya. Tapi jika tidak, tidak apa-apa. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Kita tidak bisa membantunya selamanya. Oke, Lu Xiaoyu mengangguk. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ayo cari cara untuk pulang, kata Lu Su setelah berpikir. Dia sedikit kesal, karena dia belum menemukan petunjuk tentang cara kembali ke bumi. Lu Su sangat yakin bahwa Raja Dewa yang lama memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antara dua dunia. Jika tidak, dari mana puisi itu berasal? Jika Raja Dewa yang lama punya cara, lalu apakah Raja Dewa yang baru juga punya cara? Mungkin, tapi masalahnya, dia tidak bisa begitu saja menemukan Raja dan memintanya untuk mengirim mereka pulang. Mengapa dia peduli pada mereka? Lu Su memikirkannya dan berkata, kurasa kita harus pergi ke istana. Lu Xiaoyu tiba-tiba memikirkan tentang apa yang dikatakan komandan barisan depan bulu hitam dan segera menolak pemikiran itu. Tidak, kita tidak bisa pergi ke istana. Ketika komandan melihat foto Lu Su, dia berkata bahwa Lu Su akan sangat populer di istana. Lu Xiaoyu merasa pasti ada orang bodoh yang jatuh cinta di istana. Lu Su bingung. Kenapa tidak? Lu Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi kita tidak bisa pergi. Petik 2. Maka kita harus memikirkan tempat lain. Besok, mari kita tanyakan pada Zhang Weiyu apakah dia punya peta. Aku benar-benar tersesat. Aku bahkan tidak tahu di mana kita berada. Pada saat yang sama, Zhang Weiyu buru-buru berlari ke utara. Dia ingin menyimpan makanan di gua, sehingga ketika yang lain datang, mereka bisa makan. Setelah dia selesai, dia bergegas kembali. Sebelumnya, dia tidak membeli biji-bijian. Sekarang, dia sedang dilayani oleh penjaga kota. Zhang Weiyu berpikir bahwa jika dia bisa meninggalkan lebih banyak makanan di sana, teman-temannya juga akan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap kali dia memikirkan teman-teman lamanya yang telah bunuh diri, dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, Zhang Weiyu berhenti dan menatap pemuda di depannya. Dia perlahan meluruskan tubuhnya yang tertekuk. Di depannya, Liu Yizhao mengenakan jubah hitam. Ada keheningan. Tiba-tiba, dia berlutut dan menangkupkan tangannya yang pertama. Prajurit naga kekaisaran Liu Yizhao telah datang untuk mengunjungi prajurit istana kekaisaran Tuan Zhang. Zhang Weiyu memasang senyum palsu. Jarang sekali orang masih mengingat aku. Tapi aku telah mengubah nama aku dan datang ke sini. Aku masih harus bermurah hati padamu. Liu Yizhao berdiri. Apakah prajurit istana kekaisaran lainnya ada di sini? Apa yang salah? Zhang Weiyu tertawa. Apakah kamu ingin peringkat tinggi dari kami? Tuan Zhang, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Liu Yizhao bertanya dengan tenang. Tentu saja, aku tidak yakin apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Tapi aku tahu bahwa sebagian besar prajurit naga kekaisaran telah mati. Hanya beberapa orang sepertimu yang masih penuh semangat, kata Zhang Weiyu. Spare me, Great Lord. Chapter 877 Bahasa Indonesia. Liu Yizhao tetap diam mendengar sindiran Zhang Weiyu. Tapi aku sangat senang kamu menyebut dirimu prajurit naga kekaisaran. Zhang Weiyu dengan tenang menatap Liu Yizhao. Sudah 23 tahun sejak aku meninggalkan prajurit naga kekaisaran. Aku hanyalah bayangan dari diriku yang dulu. Teman-teman lama aku bahkan tidak mengenali aku, tetapi kamu mengenali aku. Liu Yizhao tertawa. Di belakang mereka, kamu dan Lord Li Guyuan yang mengajari aku rahasia kesuksesan saat aku berlatih. Aku paling menghormati kalian berdua di antara prajurit naga kekaisaran. Bagaimana aku bisa melupakan penampilan kamu? Aku masih ingat dengan jelas saat-saat ketika prajurit istana kekaisaran berjalan dengan Raja Dewa yang lama. Tapi ada rahasia di balik apa yang terjadi saat itu. Aku harap Tuan Zhang tidak akan salah paham dengan aku sebagai pengkhianat prajurit naga kekaisaran. Zhang Weiyu berdiri dalam kegelapan. Dia tidak tampak seperti petani biasa yang menanam tanaman. Seolah-olah dia adalah prajurit istana kekaisaran saat itu yang berani membunuh siapapun. Prajurit istana kekaisaran adalah komandan prajurit naga kekaisaran. Mereka tidak hanya melindungi Raja Dewa, mereka juga mata-mata di tanah. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Raja Dewa lama. Sejujurnya, sejak berdirinya tentara naga kekaisaran, tidak ada yang melihat diri mereka sebagai penjaga. Bukan karena mereka mengabaikan pekerjaan mereka,
Raja Dewa yang lama tidak membutuhkan perlindungan apapun. Orang di atas takhta adalah yang terkuat di dunia. Mengapa dia membutuhkan perlindungan? Tetapi orang yang begitu kuat telah pergi. Ketika perubahan terjadi 18 tahun yang lalu, Zhang Weiyu dan yang lainnya telah dibuang karena dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, mereka menderita luka berat sebagai hukuman. Fondasi mereka rusak dan mereka tidak bisa lagi berlatih. Saat itu, Raja Dewa yang lama sudah terlalu lama damai. Lambat laun, kesan rakyat terhadapnya menjadi salah satu raja yang rukun dan ramah. Mereka lupa betapa kejamnya dia selama perang. Tetapi mereka tidak menyalahkan siapapun, karena itu adalah kesalahan yang mereka buat. Ketika mereka berada di pengasingan, seseorang membantu mereka melarikan diri. Mereka menyembunyikan identitas mereka dan melanjutkan hidup mereka. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat menjalani hidup mereka tanpa khawatir. Tetapi setelah yayasan mereka dihancurkan, mereka bahkan tidak seperti orang biasa. Mereka mengalami eksploitasi dan penghinaan di berbagai daerah saat mereka bercocok tanam. Tetapi semua ini tidak penting, karena mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditunggu. Sementara mereka bersiap untuk menanam tanaman dan menjalani kehidupan yang sulit, perubahan terbesar di dunia terjadi. Raja Dewa yang lama meninggal, dan Raja Dewa yang baru mengambil alih. Saat itu, mereka meneteskan air mata, tetapi tahu bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam. Kemudian, orang-orang yang telah menyelamatkan mereka ketika mereka berada di pengasingan mengatakan bahwa mereka harus terus menunggu. Itu tidak terlalu penting, tetapi itu juga merupakan harapan bagi mereka. Zhang Weiyu dan yang lainnya tidak tahu siapa yang menyampaikan pesan itu, atau apakah yang mereka katakan itu benar. Tapi inilah yang telah mendukung mereka. Jika itu hilang, mereka tidak akan bisa melanjutkan hidup. Tapi Zhang Weiyu tidak bisa mengerti. Karena fondasi mereka telah hancur, seberapa berguna mereka bahkan jika mereka terus hidup. Sampai sekarang, Zhang Weiyu masih bisa mengingat nada dingin orang itu saat dia berbicara. Jangan mati, Raja masih memiliki hal-hal untuk kamu lakukan. Ambillah sebagai kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Orang itu berbicara seolah-olah dia sedang memberikan bantuan. Tetapi ketika mereka mendengar ini, seolah-olah mereka memiliki harapan baru dalam hidup. Tapi mereka telah menunggu selama 18 tahun. Beberapa orang tidak tahan lagi. Setelah fondasi Zhang Weiyu hancur, sulit baginya untuk mempertahankan penampilannya. Dia sekarang kuyu. Saat itu, dia seperti Liu Yuzhao, gagah dan bersemangat. Zhang Weiyu memandang Liu Yizhao. Kami cacat, terserah kamu apakah kamu ingin membunuh atau mencabik-cabik aku. Tetapi jika kamu ingin bertanya apa-apa, aku sekarang adalah petani biasa. Aku tidak bisa memberitahu kamu apapun. Apa yang terjadi saat itu bukanlah rahasia. Aku percaya bahwa kamu sudah tahu apa yang harus kamu ketahui. Liu Yizhao adalah ahli peringkat 2, sementara Zhang Weiyu adalah orang cacat. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Zhang Weiyu tidak akan bisa lari bahkan jika dia mau. Mengapa tidak meninggalkan rasa hormat untuk dirinya sendiri? Dia tidak bisa memohon belas kasihan. 23 tahun yang lalu, Zhang Weiyu dan yang lainnya tidak memohon belas kasihan dari Raja Dewa yang lama. Mereka hanya mengakui kesalahan mereka. Zhang Weiyu tidak bisa berkata apa-apa karena dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Dia hanya mengikuti perintah untuk menunggu. Tapi dia tidak tahu siapa yang dia tunggu, atau mengapa dia menunggu. Tapi Zhang Weiyu tidak keberatan. Dia sudah puas memiliki kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Prajurit istana kekaisaran kuat, tetapi jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menjadi cacat. Dapat dimengerti jika kebenaran tidak diungkapkan kepada mereka. Jika itu ada hubungannya dengan takhta, semakin berhati-hati mereka, semakin baik. Jadi, Zhang Weiyu tidak hanya tidak marah, dia bahkan merasa bahwa orang yang dipercayakan oleh Raja Dewa yang lama dapat diandalkan. Liu Yizhao tersenyum. Lalu, pemuda dan gadis muda itu adalah orang asing. Orang-orang di kota dapat membuktikan ini. Mereka tidak bersalah. Zhang Weiyu tanpa ekspresi berkata, jika kamu ingin mengambil pujian atas pencapaianku, lakukan saja. Ketika Raja Dewa yang lama masih ada, dia sering menyuruhku menunggu, dan hanya membunuh orang yang harus dibunuh. Liu Yizhao memandang Zhang Weiyu. Aku benar-benar berpikir bahwa mereka adalah keponakan kamu, dan kamu ingin merawat mereka. Mereka berada pada usia yang baik untuk menjalani kultivasi.
Tapi karena bukan itu masalahnya, maka lupakan saja. Aku harap Tuan Zhang tidak keberatan dengan kunjungan gegabah hari ini. Tetapi kamu memiliki hal-hal yang tidak dapat kamu katakan, dan aku memiliki hal-hal yang tidak dapat aku katakan. Waktu akan menceritakan segalanya. Aku akan mengambil cuti aku. Setelah dia selesai berbicara, Liu Yizhao berbalik dan pergi. Dia tidak bisa ceroboh. Zhang Weiyu bingung. Liu Yizhao pasti memberontak 18 tahun lalu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi kepala kota Nangeng? Sekarang, dia bingung lagi. Zhang Weiyu merenung. Dia tidak bisa mempercayai siapapun sekarang. Misi yang mereka lakukan tampak sangat besar, sampai-sampai dia tidak bisa mengetahuinya. Jadi, dia tidak bisa mempercayai orang lain dengan mudah. Dia bingung tentang Lu Su. Awalnya, dia mengira Lu Su telah dikirim untuk menyelidikinya. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Zhang Weiyu ingin tahu tentang asal-usul Lu Su. Ketika dia melihat energi pedang Lu Su, dia curiga bahwa Lu Su adalah murid dari Sword Hat. Tapi belakangan, dia memikirkannya. Bahkan Sword Hat tidak memiliki jenius peringkat 6 yang bisa menghasilkan energi pedang. Ketika Liu Yizhao menyebut Zhang Weiyu merawat Lu Su, Zhang Weiyu ingin tertawa. Meskipun prajurit pedang kekaisaran luar biasa, mereka bagus dalam serangan kelompok. Tidak ada tentara yang memiliki kekuatan keseluruhan seperti prajurit pedang kekaisaran. Tetapi dalam hal teknik, dia bisa melihat bahwa permainan pedang Lu Su tidak hanya sebanding dengan prajurit naga kekaisaran. Dia hampir setara dengan prajurit istana kekaisaran. Ini tidak berarti bahwa Zhang Weiyu merasa bahwa Lu Su bisa bertarung dengan prajurit istana kekaisaran. Ini berarti bahwa pemuda ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Naga itu sekarang bersembunyi di jurang. Suatu hari, itu akan bisa melambung. Spare me, Great Lord. Chapter 878 Bahasa Indonesia. Meskipun Zhang Weiyu cacat, dia masih memiliki pandangan ke depan. Dia bisa melihat bahwa Lu Su tidak menyembunyikan kemampuannya. Dia bertarung sebagai praktisi peringkat 6. Sebagai mantan prajurit istana kekaisaran, dia telah memeriksa banyak orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah menginterogasi lebih banyak orang daripada yang pernah dilihat beberapa orang sepanjang hidup mereka. Dia tidak dapat menentukan asal-usul Lu Su, tetapi dia dapat melihat bahwa sifat alami Lu Su tidak buruk. Tapi meski begitu, dia masih belum mau terlalu banyak berinteraksi dengan Lu Su. Zhang Weiyu tahu bahwa Lu Su tidak ingin berada di sini. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, tetapi begitu orang saling mengenal, yang terbaik adalah melupakannya setelah semua orang berpisah. Di pagi hari, Lu Su sedang berlatih di halaman ketika Zhang Weiyu kembali. Lu Su tidak lagi menghindari Zhang Weiyu ketika dia sedang berlatih permainan pedang. Bagaimanapun, energi pedangnya telah terekspos. Tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Dia hanya akan menipu dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah bertanya dari mana asal permainan pedangnya. Lu Su percaya bahwa permainan pedang ini tidak muncul di dunia ini. Karena itu, dia tidak yakin apa yang Zhang Weiyu tebak tentang dia. Adapun rahasia Zhang Weiyu, Lu Su merasa bahwa kemungkinan besar ada hubungannya dengan inti dunianya. Dia tidak bisa terlibat di dalamnya, dia juga tidak siap untuk itu. Dia merasa bahwa dia bukan orang yang banyak akal. Ketika menonton film politik, ia sering merasa bahwa para politisi sangat rumit dalam pemikirannya. Mereka bisa berpikir jauh ke depan, tetapi tetap menjaga ketenangan mereka. Dikatakan bahwa para bandit di Gunung Liang sering berkelahi satu sama lain. Di sisi lain, ketika Song Jiang satu melihat musuh-musuhnya, dia akan terlihat sangat bahagia. Dia kemudian akan meminta Li Kui II untuk membunuh seluruh keluarga mereka. Tapi Lu Su berbeda. Jika dia bisa membunuh mereka, dia akan membunuh mereka di sana dan kemudian. Lu Su merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi ahli strategi yang luar biasa. Dia memiliki dua jenis musuh. Jenis pertama adalah yang bisa dia kalahkan dan bunuh sekarang. Jenis lainnya adalah orang-orang yang tidak bisa dia kalahkan sekarang dan akan dia bunuh nanti. Ada kalanya Lu Su merasa bahwa dia adalah orang yang sangat murni. Ide-idenya sangat sederhana. Jadi, karena dia tidak berbakat dalam aspek ini, dia tidak akan gegabah berpartisipasi. Ketika Zhang Weiyu kembali, Lu Su bahkan tidak menanyakan kemana dia pergi. Zhang Weiyu tidak bermaksud memberitahunya bahwa dia juga bertemu Liu Yizhao. Lu Su dan yang lainnya sudah sarapan.
Zhang Weiyu melihat ke meja dan menyadari bahwa sebagian besar makanan belum tersentuh, terutama makanan portabel seperti minuman dan biskuit. Tapi semangkuk sup itu kosong. Zhang Weiyu adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Lu Su mungkin telah menebak kemana dia pergi tadi malam dan dengan sengaja meninggalkan makanan untuknya. Beberapa teman lama telah mengunjungi gua. Ketika mereka melihat makanan yang ditinggalkan Zhang Weiyu untuk mereka sangat tersentuh. Tapi Zhang Weiyu sedikit sengsara. Prajurit istana kekaisaran yang sangat kuat telah jatuh sejauh ini. Mereka bisa saja menyembunyikan identitas mereka dan menjadi asisten bangsawan. Mereka bisa pergi ke Dewa Surga juga. Lagi pula, nama mereka sebagai prajurit istana kekaisaran layak untuk dimakan. Meskipun mereka cacat, mereka masih memiliki pandangan ke depan. Selanjutnya, sebagai prajurit istana kekaisaran, mereka adalah kekuatan utama dalam membantu Raja Dewa yang lama dengan urusan pribadinya. Ada detail rahasia yang tak terhitung banyaknya yang mereka temukan. Berapa nilai rahasia ini? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tapi tidak ada yang melakukan ini. Sebaliknya, mereka rela hidup miskin dan terus tinggal di dekat ladang dan kota. Ada beberapa yang tidak bisa lagi bertahan, tetapi ada sangat sedikit dari mereka. Mereka yang telah pergi mungkin menikmati diri mereka sendiri di istana dengan pejabat berpengaruh dari penguasa surga, tetapi mereka yang tetap tinggal melihat tekad mereka menguat. Zhang Weiyu merasa bahwa ini adalah proses penempaan. Orang terakhir yang tinggal di belakang adalah yang paling setia. Selanjutnya, Zhang Weiyu tidak percaya bahwa orang yang telah membantunya adalah keberadaan yang menyendiri. Setelah dia bertemu Liu Yizhao, dia memikirkan sebuah masalah. Apakah masih banyak orang di dunia ini yang menunggu seperti dia? Mereka sedang menunggu kembalinya raja mereka. Mereka sedang menunggu waktu di mana semua orang di bawah takhta adalah antek raja. Zhang Weiyu berbalik dan berterima kasih kepada Lu Su. Saat Lu Su berlatih, dia menyeringai. Tidak ada yang perlu berterima kasih padaku. Lu Xiaoyu ada di sini. Ini berarti mereka bisa makan apa saja yang ada di dalam peralatan penyimpanan tak kasat mata milik Lu Xiaoyu. Makanan bukan lagi masalah yang harus dipedulikan Lu Su. Selanjutnya, dia memandang rendah makanan di dunia ini. Makanan lezat adalah pengejaran mental setelah rasa lapar seseorang terpuaskan. Perang telah berlanjut selama bertahun-tahun. Jika seseorang bisa fokus pada penelitian makanan, mereka akan gila. Tentu saja, ada santapan lezat, tetapi itu tidak sebanding dengan makanan di bumi. Lu Su tidak bisa menggunakan Seal of Lens sekarang. Dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Jika tidak, Lu Su akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung seluruh pasukan. Tunggu, berbicara tentang tentara, Lu Su tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dunia ini terlalu kacau. Perang terjadi sepanjang waktu. Dia masih memiliki lebih dari 20.000 trisula setelah Chaos selesai makan, serta 64 set armor hitam. Armor hitam itu berkualitas baik. Ketika prajurit laut berlevel rendah mengenakan baju besi hitam, mereka bisa menahan serangan dari Puppet Masters. Jika Master Wayang memakai baju besi seperti itu, seperti apa mereka? Ketika Lu Su memikirkan hal ini, dia merasa geli. Di mana dia akan menemukan 64 peringkat 1. Tapi Lu Su sedang memikirkan masalah. Batas Wayang Guru mungkin tidak sesederhana peringkat 1. Sekarang, sepertinya Cloud Yi dan Tiger Z sengaja menekan batas mereka ke peringkat 1. Lu Su merasa bahwa raja yang ditunggu-tunggu oleh para ahli wayang mungkin ada hubungannya dengan raja para dewa di dunia ini, karena tidak ada orang lain yang berhak mengendalikan mereka. Lu Su tiba-tiba bertanya pada Zhang Weiyu, apakah kamu tahu tempat dengan banyak buku tentang sejarah? Dia hanya bisa menanyakan ini. Lu Su ingin menemukan cara untuk kembali ke rumah melalui buku-buku di dunia ini, tetapi dia tidak bisa memberitahu Zhang Weiyu. Zhang Weiyu memikirkannya dan berkata, Istana Raja Dewa pasti memiliki buku paling banyak. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih bisa diandalkan? Lu Su bertanya tanpa ekspresi. The Sword Hat memiliki banyak buku. Aku pikir Istana Raja Dewa telah memberikan banyak buku ke Pondok Pedang, kata Zhang Weiyu. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih bisa diandalkan? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu tidak dapat diandalkan, aku mungkin akan menyerang kamu, kata Lu Su dengan tenang. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Ini adalah pertama kalinya Zhang Weiyu melihat seseorang berbicara tentang menyerang orang lain seolah-olah mereka mengundang seseorang untuk minum teh bersama mereka.
Seharusnya ada koleksi buku di rumah orang tua Li, kata Zhang Weiyu. Kamu bisa pergi ke sana dan melihatnya. Lu Su berbalik dan membawa Lu Xiaoyu untuk mencari penjaga kota. Dia juga tidak jahat. Dia dengan hangat mengundang Lu Su untuk melihat koleksi bukunya. Tapi saat Lu Su melangkah ke ruang kerja orang tua Li, ekspresinya menjadi gelap. Dinding buku, semua puisi raja, koleksi di sini bahkan lebih lengkap daripada koleksi keluarga Yu. Lu Su bahkan melihat koleksi raja. Meskipun dia penuh dengan keluhan, dia masih menghela nafas dengan emosi. Kecemerlangan Raja Dewa tak tertandingi, Lu Xiaoyu sangat tertarik dan mengambil satu buku. Tapi ketika dia membuka buku itu, dia terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lu Su membawa Lu Xiaoyu kembali ke kediaman mereka. Ketika dia melihat Zhang Weiyu, dia langsung bertanya, di mana pondok pedang? Spare me, Great Lord. Chapter 879 Bahasa Indonesia. Bab 879, Murid Pondok Pedang. Di mana pondok pedang? Zhang Weiyu menatap Lu Su. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Apa yang ingin kamu periksa? Kamu bisa bertanya kepadaku. Mungkin aku mungkin tahu. Lu Su dan Lu Xiaoyu saling memandang tanpa daya. Bagaimana seharusnya mereka bertanya padanya? Mereka datang dari dunia lain dan ingin kembali. Ini terdengar sangat akrab. Ada kegunaan lain untuk ini. Halo, aku Ultraman Jack. Aku ingin kembali ke Nebula M78, tapi aku tidak punya banyak uang, akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Tidak hanya sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang, itu juga melibatkan rahasia mereka. Sejujurnya, kekuatan keseluruhan di dunia ini terlalu kuat. Lu Su tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tahu tentang keberadaan bumi. Apakah mereka akan membuka wilayah baru? Keinginan manusia tidak terbatas. Selanjutnya, kekuatan di bumi jauh lebih lemah dibandingkan dengan dunia ini. Zhang Weiyu melihat bahwa mereka ragu-ragu. Santai, aku tidak menyembunyikan apapun. Mungkin tidak banyak orang dalam jarak beberapa ribu kilometer yang tahu lebih banyak dari aku. Aku mungkin bisa memberitahu kamu beberapa hal yang ingin kamu ketahui. Lu Su terdiam selama 2 detik. Kalau begitu ceritakan padaku tentang tenaga angin perpindahan gigi nonlinier tingkat tinggi, gubuk pedang ada di istana, kata Zhang Weiyu dengan tenang sebelum Lu Su bisa menyelesaikan kalimatnya. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Dia tidak bisa mengerti. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Zhang Weiyu bahkan mulai meragukan pengetahuannya sendiri. Apakah Lu Su berbicara omong kosong? Tapi dia belum pernah melihat permainan pedang seperti Lu Su. Bagaimana dia bisa yakin apakah tebakannya benar? Zhang Weiyu tiba-tiba agak tidak berdaya. Tapi dia yakin bahwa Lu Su bukan murid Sword Hat. Lu Su tampaknya tidak mempermainkannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seorang murid dari Sword Hat tidak ingin berhubungan dengan Sword Hat, dia tidak perlu berpura-pura bahwa dia tidak tahu di mana Sword Hat berada. Lebih jauh lagi, tempat seperti Sword Hat. Sangat sedikit orang di dunia ini yang tidak mau mengasosiasikan diri dengannya. Lu Su dan Lu Xiaoyu saling memandang tanpa daya. Mereka pergi ke sudut dan berdiskusi. Zhang Weiyu perlahan menyimpan makanan di atas meja. Dia akan membungkus semua yang bisa dibawa ke dalam selembar dan diam-diam membawanya keluar di malam hari. Lu Su bertanya kepada Lu Xiaoyu dengan lembut, haruskah kita pergi ke istana? Tidak, Lu Xiaoyu menolak. Apakah kamu ragu-ragu tentang sesuatu? Lu Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Lu Xiaoyu menolak. Zhang Weiyu memandang mereka berdua dan bertanya, apakah kamu pikir kamu bisa memasuki Sword Hat begitu saja? Bahkan jika kamu pergi ke istana, lalu apa? Bahkan penguasa surga tidak memiliki pijakan yang sama di istana. Lu Su tercengang. Apakah sangat sulit untuk masuk? Tidak bisakah kita diam-diam menyelinap masuk? Bagi Lu Su, selama dia dan Lu Xiaoyu tidak mencari kematian, kemampuan metahuman tipe bumi Lu Xiaoyu akan memungkinkan mereka pergi ke banyak tempat, bukan? Kamu terlalu sederhana memikirkan Sword Hat. Zhang Weiyu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Orang di Sword Hat kadang-kadang bahkan tidak memberi muka kepada Raja Dewa yang lama. Kamu ingin menyelinap masuk, aku khawatir itu tidak semudah itu. Itu tidak mungkin. Seberapa kuatkah orang dari Sword Hat daripada Raja Dewa yang lama? Lu Su terkejut. Tidak, batas Raja Dewa yang lama tidak akan pernah bisa ditentukan. Zhang Weiyu menggelengkan kepalanya. Tapi orang dari Sword Hat adalah anak halaman dari Raja Dewa yang lama. Kemudian, dia mengikuti Raja Dewa ke banyak perang.
Dia ahli dalam permainan pedang. Tetapi dikatakan bahwa ketika Raja Dewa yang lama menjadikannya sebagai page boy, itu bukanlah proses yang mulia. Seolah-olah dia telah kembali dari berkeliaran. Jadi, orang dari SWAT Hut selalu kesal. Lu Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah aku bertanya sesuatu? Jika kamu ingin menjawab, jawablah. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Apakah dia ada di istana 18 tahun yang lalu? Zhang Weiyu terkejut. Dia menatap Lu Su. Apakah kamu tahu apa artinya menanyakan pertanyaan ini? Zhang Weiyu tidak bisa tidak terkejut. Dia mengira Lu Su berasal dari pedesaan. Dia tidak berharap dia berpikir begitu dalam. Lu Su berpura-pura tertawa. Aku hanya bertanya. Tapi Lu Su memikirkannya. Jika SWAT Hut benar-benar eksistensi seperti itu, dia mungkin tidak bisa masuk. Tapi tidak ada tempat lain di mana dia bisa menemukan cara untuk melintasi penghalang antara dua dunia. Sekarang, petunjuk terbesarnya adalah bahwa Raja Dewa Lama di dunia ini telah melintasi penghalang antara dua dunia. Jadi, mungkin saja dia bisa menemukan catatan tentang metode ini di Istana Raja Para Dewa. Lu Su tidak memiliki banyak harapan di istana. Alternatif terbaik berikutnya adalah SWAT Hut, seperti yang dikatakan Zhang Weiyu bahwa sebagian besar catatan di istana dikumpulkan sebagai buku di SWAT Hut. Apakah di sana? Lu Su mencoba menyelidiki. Ada catatan dari Istana Raja Dewa yang tidak dimiliki oleh Pondok Pedang. Puisi dan semacamnya oleh Raja. Zhang Weiyu menghela nafas. Orang dari SWAT Hut fokus pada peningkatan kemampuan permainan pedang dan tidak peduli dengan hal-hal seperti puisi. Bawahan sering mengikuti contoh atasan mereka. Konon para pemuda di keraton ini suka berpose sebagai pecinta budaya. Di sisi lain, para murid SWAT Hut mengabaikan praktik semacam itu. Mereka lebih fokus pada pelatihan dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Lu Su tercengang. Ini berarti semua buku lain ada di sana, kecuali puisi-puisi raja. Dia agak penasaran, mengapa orang dari SWAT Hut tidak peduli dengan semua ini. Aku tidak tahu. Namun saat itu, ketika Raja Dewata yang lama merasakan dorongan yang kuat untuk menulis puisi, dia menulis 800 puisi dalam satu malam. Setelah itu, orang dari Pondok Pedang pergi ke istana dan melawannya. Meskipun Raja Dewa tidak dikalahkan, setengah dari istana telah dihancurkan. Ini adalah kejadian yang sangat memalukan. Lagi pula, bahkan istana Raja Dewa telah dihancurkan oleh seseorang. Zhang Weiyu terdengar seolah-olah dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, dia tampak terbawa. Dia melanjutkan, setelah pertarungan ini, Raja Dewa yang lama tidak menyelidiki apapun. Bagaimanapun, orang dari SWAT Hut berada di puncak karir mereka. Semua orang tahu bahwa Raja Dewa yang lama tidak tega membunuhnya. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang berani membunuhnya. Tentu saja, hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu melakukannya. Orang dari SWAT Hut mungkin adalah wanita terkuat di dunia ini. Seorang wanita. Lu Su terkejut. Dia selalu berpikir bahwa orang dari SWAT Hut adalah laki-laki. Zhang Weiyu tidak berdaya. Dia bahkan curiga bahwa Lu Su bukan dari dunia ini. Bagaimana dia tidak tahu sesuatu yang penting seperti ini? Lu Su tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan mengungkapkan sesuatu. Dia dengan cepat mengubah topik. Apakah ada banyak murid di SWAT Hut? Setiap tahun, hanya 4 orang yang bisa bergabung dengan SWAT Hut. Markas besar tentara akan memilih dan mengirim orang ke sana, sedangkan Pondok Pedang memilih tentara yang mereka sukai. Zhang Weiyu menjelaskan, para murid tersebar di antara angkatan bersenjata. Mereka seperti bangsawan. Setiap 4 tahun, ada upacara akbar di SWAT Hut. Murid SWAT Hut datang dari semua tempat dan memberikan banyak hadiah ke SWAT Hut. Itu adalah perayaan terbesar di istana. Semua orang akan berjalan ke jalan dan melihat betapa hebatnya orang-orang hebat dari SWAT Hut. Di istana, selama kamu seorang wanita, kamu akan dapat menerima hadiah dari para murid Pondok Pedang. Nah, itu adalah modal yang layak untuk dipamerkan. Petik 2. Spare Me, Great Lord. Chapter 880 Bahasa Indonesia. Bab 880, Kecantikan Ekstrim Lu Xiaoshu. Ada 2 hal yang tidak diharapkan oleh Lu Su. Pertama, dia tidak menyangka bahwa pemilik SWAT Hut adalah seorang wanita. Kedua, dia tidak menyangka pengaruh SWAT Hut begitu besar. Lu Su memikirkannya untuk waktu yang lama. Jika SWAT Hut memilih 4 murid dari tentara setiap tahun, apakah dia bisa melalui rute yang sama?
Mengapa para murid harus dipilih dari tentara? Tanya Lu Su penasaran. Zhang Weiyu menghela nafas dan berkata, dia sebenarnya adalah orang yang mendukung Raja Dewa yang lama. Saat Raja Dewa yang lama bertarung selama bertahun-tahun, parti-parti dengan pengaruh yang lebih kecil tidak dapat stabil dan pihak-pihak dengan pengaruh yang lebih besar sedang menunggu kejatuhan mereka. Dengan memilih talenta dari tentara sebelum mengirim talenta kembali ke tentara, Sword Hat mengembangkan talenta untuk Raja Dewa. Aturan ini tidak pernah berubah sejak saat itu. Sword Hat saat itu bukanlah Sword Hat yang sama sekarang dan istana pada waktu itu tidak simen istana sekarang. Lu Su mengerti, itu benar-benar membunuh karena cinta. Pada saat ini, Zhang Weiyu berkata, pertanyaan kamu dapat dijawab karena itu bukan rahasia lagi. 18 tahun yang lalu, orang di Sword Hat tidak ada di istana dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. 12 tahun yang lalu, dia kembali ke Sword Hat dan menghilang setelah 1 hari. Jadi tidak ada pemilik di Sword Hat hari ini. Lu Su terkejut. Apakah itu berarti dia bisa memasuki Sword Hat? Kemana perginya pemilik pondok pedang? Lu Su merasa ada sesuatu yang salah dan pemilik Sword Hat terlalu mengambang. Berdasarkan spekulasi Lu Su, dia seharusnya tidak menunggu untuk bertarung dengan Raja Dewa yang baru. Dia tidak tahu apa yang terjadi tetapi merasa ada sesuatu yang aneh. Pemilik Sword Hat telah menghilang dan hanya seorang murid Master Realm yang menjaga gubuk itu. Namun, meskipun begitu, tidak ada yang berani menantang Sword Hat, kata Zhang Weiyu, Sword Hat sangat aman sekarang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun meskipun pemiliknya tidak ada. Jadi apa cara terbaik untuk masuk tentara? Lu Su penasaran, seperti apa proses seleksinya? Bagaimana seseorang bisa terpilih ke dalam Sword Hat? Sangat mudah bagi seseorang untuk masuk tentara. Zhang Weiyu melirik Lu Su. Aku akui bahwa aku salah ketika aku mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar bagi penduduk desa biasa adalah menjadi budak. Itu karena aku tidak pernah mengharapkan kamu untuk masuk tentara. Sebenarnya, banyak penduduk desa biasa memilih untuk masuk tentara ketika mereka putus asa untuk hidup karena tentara tidak hanya memberikan satu makanan, tetapi mereka juga mengizinkan seseorang untuk dipromosikan menjadi pejabat. Ini juga salah satu cara terpenting seseorang bisa menjadi bangsawan baru, meskipun sangat sulit. Namun, sebagian besar penduduk desa biasa tidak memikirkan metode lain. Alasan mengapa mereka masuk tentara adalah untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Di satu sisi, mereka dapat mengembalikan gaji keluarga mereka dan di sisi lain, mereka dapat membayar pajak 20% lebih sedikit. Lu Su mengakuinya. Dia awalnya berpikir bahwa Liu Yizhao, seorang komandan tentara King Sai akan menjadi pemilik budak dan seluruh tentara adalah budaknya. Sekarang, tampaknya tidak demikian. Tentara terdiri dari penduduk desa yang lebih biasa yang tidak bisa mencari nafkah. Lalu bagaimana mereka berlatih? Tanya Lu Su. Ada cara khusus di mana tentara berlatih. Meskipun standarnya tidak tinggi, itu cocok untuk orang biasa. Menurut legenda, keterampilan itu diciptakan oleh pemilik pondok pedang, kata Zhang Weiyu. Oleh karena itu, beberapa orang pergi karena keterampilan tetapi mereka kecewa karena tidak mungkin melampaui peringkat 4 dengan keterampilan itu. Tampaknya telah disegel oleh pemilik Sword Hat. Untuk mendapatkan keterampilan tingkat yang lebih tinggi, seseorang harus membuat prestasi besar. Atau masuk ke Sword Hat. Oleh karena itu, memasuki Sword Hat adalah impian semua orang di ketentaraan. Selama mereka memasuki Sword Hat, mereka dapat mencapai kemakmuran tanpa kesulitan. Aku tidak dapat membantu kamu jika kamu ingin masuk tentara karena aku akan membahayakan kamu jika aku membantu kamu, kata Zhang Weiyu, tetapi kamu dapat mencoba untuk mengikuti audisi. Kamu harus membuat keputusan setelah pertimbangan matang. Meskipun kamu sedikit terampil dalam hal keterampilan pedang, itu mungkin tidak cukup di medan perang. Kamu akan dikelilingi oleh musuh, kamu tidak tahu betapa menakutkannya medan perang karena kamu belum pernah ke medan perang sebelumnya. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak terlalu ambisius jika kamu belum mencapai alam yang cukup tinggi. Lu Xiaoyu menatap Zhang Weiyu. Tidak ada yang dia katakan akurat. Lu Su tidak hanya telah melalui pertempuran, tetapi dia telah melalui setidaknya ratusan dari mereka. Kemajuan dalam kekuatannya begitu cepat sehingga tak terbayangkan. Lu Xiaoyu dan Lu Su baru saja mendiskusikan ini malam sebelumnya dan Lu Su merasa bahwa dia membutuhkan paling lama 6 bulan untuk kembali ke puncak peringkat 2. Dengan Lu Xiaoyu melindunginya, dia tidak perlu khawatir untuk melepaskan diri dari pengekangannya.
Dia harus fokus pada membangun kekuatan dan maju lebih jauh dalam hal permainan pedangnya. Oleh karena itu, Zhang Weiyu salah jika mengira Lu Su hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang seni pedang. Lu Su tidak peduli dengan kesalahpahaman ini karena dia merasa bahwa dia harus tetap serendah mungkin untuk melindungi dirinya sendiri. Lu Su memikirkannya, Zhang Weiyu telah memberinya banyak informasi. Dia percaya bahwa Zhang Weiyu adalah orang yang hebat di masa lalu, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia berakhir dalam penderitaannya saat ini. Zhang Weiyu diam-diam berlari keluar dengan setumpuk besar makanan di tangannya malam itu dan dia tidak bisa membawa lebih banyak hari ini. Lu Su melihat bagaimana Zhang Weiyu hanya makan 2 roti dan sup sayuran dalam sehari. Dia mengambil sisa makanan. Jelas bahwa Zhang Weiyu sangat menghargai teman-teman lamanya atau dia tidak akan berperilaku seperti itu. Semoga mereka mendapat balasan atas rasa sakit yang mereka derita. Lu Su merasa bahwa kelompok individu ini sangat berbeda dari anggota jaringan surgawi. Apa yang kamu rasakan tentang pemilik Sword Hat? Lu Su bertanya pada Xiaoyu. Lu Xiaoyu melirik Lu Su. Bukankah dia menghilang? Aku tidak bisa menemukannya. Dari kesusahan Lu Su, plus 99. Berhenti bertele-tele, kau tahu apa yang aku minta, kata Lu Su. Tidak bisakah kamu memberitahuku tentang tebakanmu? Mengapa kamu harus bertanya padaku tentang itu? Lu Xiaoyu tidak senang. Kurasa dia mungkin dari bumi. Kata Lu Su, berdasarkan pertarungannya dengan Raja Dewa yang lama, aku merasa dia mencoba menghentikan seseorang untuk menirunya. Aku curiga dia diculik oleh Raja Dewa lama ke dunia ini, seperti kata pepatah, mata seseorang berlinang air mata ketika bertemu dengan sesama warga kota di negeri yang jauh. Jika pemilik Sword Hat benar-benar dari bumi, maka Lu Su merasa bahwa dia memiliki seseorang untuk diandalkan di dunia saat ini. Mungkinkah? Mata Lu Su berbinar saat dia melihat ke arah Lu Xiaoyu, dia berasal dari aula pedang. Meskipun Sword Hat dan Hall of Swords terdengar sangat mirip, dan pemilik Sword Hat mungkin berasal dari bumi, dia mungkin saja berasal dari Hall of Swords. Jadi apa? Lu Xiaoyu langsung ke intinya, dia sudah menghilang. Bahkan jika dia berasal dari bumi, kita tidak akan bisa menemukannya. Aku telah memutuskan, mari kita cari cara untuk pergi ke Sword Hat untuk melihatnya, kata Lu Su dengan tegas. Aku memiliki keraguan mengenai kedua buku di ruang belajar dan identitas pemilik Sword Hat. Jawabannya ada di Sword Hat. Lu Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi jika kamu mau. Memikirkan orang bodoh yang dilanda cinta di tempat itu membuatnya sakit kepala. Dewa tahu apa yang salah dengan dunia ini. Lu Xiaoyu menjadi standar kecantikan yang ekstrim. Apakah orang-orang itu buta? Namun, terlepas dari keengganannya, dia pasti akan menemani Lu Xiaoyu. Itu karena Lu Su melakukan itu juga.